Ibu bertahanlah. Ibu. Ibu kita akan segera sampai. Pasien menderita penyakit jantung. Diperlukan operasi segera. Pergi bayar biayanya dulu. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Tunggu. Dokter Liu harus kukatakan. Direktur Qian. Apakah kau lupa peraturan rumah sakit kita? Ini bukan tempat pembuangan sampah. Mengapa kau menerima segala macam sampah? Orang ini jelas tak mampu membayar biaya medis. Mengobatinya, aku merasa itu menjijikan. Segera usir mereka keluar. Rumah sakit ini untuk menyelamatkan nyawa. Atas hak apa kau mengusir kami? Aku sudah sering melihat bocah miskin sepertimu. Tidak punya uang. Dan kau berharap rumah sakit kami menjadi kambing hitam. Ku beritahu kau. Kami adalah rumah sakit swasta kelas atas. Tanpa menyator 10 juta untuk keanggotaan VEP, kami menolak melayani Anda dengan sopan. Kondisi pasien sedang kritis. Anda tidak bisa hanya karena Anda adalah direktur. Mengabaikan nyawa manusia. Sialan, sepertinya kau tidak menginginkan pekerjaan ini lagi. Cepat bawa wanita tua malang ini dan usir dia dari rumah sakit. Kau mencari mati. Sialan. Kau orang rendahan. Kau benar-benar berani memukulku. Keamanan. Cepat usir sampah ini dan wanita tua malang ini. Keluar dari rumah sakit. Bukankah itu hanya 10 juta? Aku akan membayar biayanya sekarang juga. Aku tidak salah dengarkan. Dengan penampilanmu yang miskin itu, kau benar-benar bisa mengeluarkan 10 juta. Keberanianmu benar-benar lebih tebal dari kuku kaki ibumu. Baiklah, jika kau bisa mengeluarkan 10 juta. Aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Segera transfer 20 juta ke kartuku. Dan juga, minta tangan tabib Dewa Nasional. Datang ke rumah sakit Huayu segera cepat. Sepertinya kau sakit parah. Bagaimana kalau begini? Aku akan menghubungi RS jiwa sebelah untukmu. Bagaimana menurutmu? Tangan tabib Dewa Nasional. 20 juta. Apakah kau masih bermimpi? Kartu bank dikreditkan dengan 20 juta. Berhenti bicara omong kosong. Gesek sekarang. Baiklah. Kulihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Jangan sampai kartunya gagal nanti. Atau aku akan membuatmu menanggung akibatnya. NAK berlutut dan minta maaflah sekarang. Jika suasana hatiku sedang baik, mungkin aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, wajahmu akan bengkak nanti. Begitukah? Aku masih menunggumu berlutut dan memanggilku ayah. Kau. Cepatlah, apakah sudah siap? Gesek kartu berhasil. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dokter, tolong bawa ibuku masuk untuk operasi dulu. Baiklah ya, ini tidak mungkin. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Ini palsu, kau tidak diizinkan masuk. Tanganku. Aku ini. Direktur Qian. Aku sekarang adalah VIP di rumah sakitmu. Menghalangi tamu terhormat untuk menemui dokter. Apakah kau tidak menginginkan pekerjaan ini? Kau bocah miskin. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Aku pasti akan mencari tahu sumber uang ini. Tunggu saja kau. Berhenti. Kau apa lagi yang ingin kau lakukan? Bukankah seharusnya kau berlutut sekarang dan memanggilku ayah 3 kali? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lupakan soal memanggilku ayah. Memiliki putra sepertimu yang tidak punya etika medis. Aku merasa jijik. Sebagai gantinya bersujudlah padaku 3 kali saja. Apa yang kalian semua lakukan hanya berdiri di sana? Mengapa kalian belum mengusirnya? Kalian semua. Bajingan ini. Tunggu saja pembalasanku. Tunggu. Tuan, silakan ikut saya untuk menyelesaikan prosedurnya. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Cepat hentikan pendarahannya.
Pasien memerlukan operasi bypass arteri koroner. Segera hentikan operasinya. Berhenti. Siapa kalian semua? Ini ruang operasi, segera pergi. Kami adalah keluarga dari wanita tua malang ini. Bibi kedua Lisia. Dia berutang uang kepada kami. Paman kedua Lisia. Jika dia tidak membayar kembali uangnya hari ini, jangan ada yang berpikir untuk melanjutkan operasi ini. Karena kalian adalah kerabat, tak bisa menunggu sampai operasi selesai. Pasien sudah dibeda. Jika pengobatan tidak segera dilanjutkan, orang ini akan mati. Kau membuatku takut setengah mati. Jangan pikir aku tidak tahu. Operasi ini saja biayanya ratusan ribu. Selain itu, apakah dia bisa disembuhkan? Masih belum pasti. Tepat sekali. Aku tidak peduli dia hidup atau mati. Pokoknya berikan saja uang operasi itu kepada kami hari ini. Apakah kalian semua masih punya rasa kemanusiaan? Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Utang yang dipinjam harus dibayar. Itu sudah benar dan sewajarnya. Kami tidak melakukan operasi ini. Cepat bayar kembali uang kami. Semuanya berhenti. Paman kedua, bibi kedua. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Kami jelas-jelas sedang menagih utang. Ibumu berutang pada kami dan tak mau membayar. Dan dia menghabiskan ratusan ribu untuk operasi di sini. Apakah masih ada keadilan yang tersisa di dunia ini? Keadilan. Ibuku sedang dioperasi. Kalian membuat masalah di sini. Apa bedanya kalian dengan pembunuh? Apakah kalian lupa bagaimana ibuku sebelumnya memperlakukan kalian? Paman kedua, bibi kedua. Dulu, ketika kalian tidak punya uang untuk menikah, ibukulah yang meminjamkan rumahnya untuk pernikahan kalian. Dia sendiri pergi keluar dan menyewa tempat tinggal. Anak kalian mengalami demam tinggi. Ibukulah yang menggendongnya berlari 20 km ke kota kabupaten untuk menemui dokter. Telapak kakinya lecet-lecet, dan kakinya berlumuran darah. Paman kedua. Dulu saat kau berkelahi dengan seseorang, dan membuat mereka gegar otak, kau tidak punya uang untuk ganti rugi. Ibukulah yang mengumpulkan uang dari mana-mana, meminjam 200 ribu untuk menanggungnya bagimu. Sekarang lihatlah apa yang telah kau lakukan. Apakah kau bahkan manusia? Lisia, aku akhirnya melihat keluargamu dengan jelas sekarang. Kau terus berpegang pada bantuan kecil itu dan tak mau melepasnya. Bukan. Tepat sekali. Anda membantu keluarga kami saat itu. Aku akui itu. Apakah aku memintamu? Bukankah kamu sendiri yang terburu-buru melakukannya? Bersedia menjadi orang bodoh. Sekelompok vampir tak berperasaan. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, jangan harap kau bisa lolos begitu saja. Berhenti membuang-buang kata padanya. Jika kamu tidak membayar uangnya hari ini, jangan pernah berpikir operasi itu akan berlanjut. Tepat sekali. Baiklah. Bukankah hanya uang yang kau inginkan? Hari ini aku akan melunasi semua uang itu kepadamu. Mulai sekarang hubungan kita terputus sepenuhnya. Ini, jumlah pinjaman 150 ribu. Jumlah pelunasan 1 juta. Pinjam 150 ribu ditagih 1 juta. Ini riba. Lalu kenapa? Ini tertulis dengan jelas. Hitam di atas putih oleh ibumu sendiri. Apa? Tidak bisa membayarnya kembali. Kalau begitu tunjukkan surat utangnya. Jika itu benar, ditandatangani ibuku. Segera ku cari orang untuk mentransfer uang itu padamu. Kalau tak bisa bayar ya tak bisa bayar. Kenapa kamu masih berlagak tangguh di sini? Bagaimana kalau kau merobeknya saat kuberikan? Jangan kira aku tidak tahu rencana apa yang sedang kau susun. Belum lagi ibuku saat ini sedang tidak sadarkan diri. Bahkan jika dia menandatanganinya, kau menipunya agar menandatanganinya. Karena pada dasarnya kau tidak memiliki modal 150 ribu untuk dipinjamkan kepadanya. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Akulah yang menyuruh mereka. Ternyata itu kau. Tidak menyangka hal ini kan, Lisiang. Kita bertemu lagi secepat ini. Apa? Bukankah satu tangan yang kupatahkan belum cukup? Mau datang dan menyerahkan sepasang kaki juga? Kau, ini gawat. Detak jantung pasien tidak normal. Segera mulai resusitasi. Dokter, cepat resusitasi dia. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Aku ingin melihat siapa yang berani. Tapi ini masalah hidup dan mati. Tapi apa? Kamu hanyalah seorang karyawan. Ayah Tuan Muda Zhou adalah pemegang saham di rumah sakit kami. Berani bicara omong kosong lagi, langsung kupecat. Hanya seorang pemegang saham berani memperlakukan nyawa manusia sembarangan. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan membuat seluruh keluarga Zhou membayar harganya. Kau hanya seorang penjaga keamanan. Berani mengancam seluruh keluarga Zhouku. Tidakkah kau tahu tempatmu sendiri? Lisiang, berhentilah berpura-pura. Terakhir kali hanyalah keberuntungan murni bagimu. Kali ini mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah, bukankah hanya uang yang kau inginkan? Akan kulunasi. Akan kulunasi sekarang juga. Kau kecanduan berpura-pura menjadi orang penting, bukan? Kau ingin aku menyelamatkan ibumu. Sama sekali tidak ada peluang. Jika wanita tua sialan itu mati, bukankah itu akan sangat membantumu? Satu mulut berkurang untuk diberi makan. Bukankah itu akan menghemat uangmu?
Mungkin siapa tahu, kau bahkan mungkin bisa sebelum berusia 50 tahun menikahi seorang janda. Kau. Ini buruk, pasien mengalami pendarahan hebat dan henti jantung. Kita hanya bisa hentikan pendarahan dan menunda 5 menit. Kita harus menunggu tabib dewa tiba sebelum kita bisa melanjutkan operasi bypass arteri koroner. Dokter, tolong hentikan pendarahannya dulu. Dokter Sakti akan segera tiba di sini. Tabib Sakti itu lobak atau kubis yang kau temukan di pinggir jalan. Orang itu adalah pilar dari seluruh komunitas medis. Ayahku mencoba mengundang mereka, tapi bahkan untuk bertemu saja tidak mungkin. Kau seorang penjaga keamanan busuk, berani mengklaim bahwa kau mengundang Tabib Sakti. Benar. Dia. Bagaimana mungkin dia bisa mengundang Tabib Dewa? Paling banter. Dia hanya kenal beberapa dokter tanpa alas kaki dari pedesaan. Kau sampah yang suka menghakimi. Tunggu saja, jangan datang berlutut dan memohon padaku nanti. Kamu, lupakan saja. Li Xiang, jika kau punya waktu untuk pamer seperti ini, kamu harus fokus memikirkan bagaimana menyelamatkan ibumu yang sekarat. Lagi pula meski kau benar-benar mengundang tabib dewa, Dia tidak akan bisa menyelamatkan mayat, bukan? Kau. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan ibuku? Dokter Qian, dengarkan ini. Apakah ini sikap yang kamu tunjukkan saat meminta bantuan? Tidak lihat aku. Maksud Tuan Muda Shou adalah agar kamu berlutut dan memohon ampun. Tepat sekali. Selama kamu bersedia berlutut dan meminta maaf, aku akan menganggap seolah-olah kejadian ini tidak pernah terjadi. Aku bisa menemukan cara untuk menyelamatkan ibumu. Tolong aku mohon selamatkan ibuku. Apa yang kamu katakan? Bicara lebih keras, aku tidak mendengarmu. Aku mohon tolong selamatkan ibuku. Aku. Bukankah kamu sangat tangguh, nak? Bukankah kamu sangat sombong? Kamu berani melumpuhkan salah satu tanganku. Sekarang, mengapa kamu berlutut dan memohon padaku? Kau mempermainkanku. Itu benar. Jadi bagaimana jika aku mempermainkanmu? Ayo tahan dia untukku. Li Xiang, salahkan dirimu sendiri karena tidak punya uang dan kekuasaan. Seorang udik tidak berani melawanku. Mati. Berhenti di situ. Li Jiangmu. Dekan Li. Itu anak yang datang ke rumah sakit kami untuk bikin masalah. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tutup mulut anjingmu. Bukan Dekan Li. Anda memukul orang yang salah. Memang kamulah yang aku pukul. Pasien dalam kondisi kritis. Tapi kau malah membawa orang ke sini untuk bikin keributan. Apakah kamu tidak menginginkan pekerjaan ini lagi? Dekan Li, Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Lagi pula mengingat kedudukan ayahku. Sungguh kedudukan yang luar biasa. Tangan Tabib Dewa Nasional. Li Jianghu, rumah sakit yang tadinya baik-baik saja dibuat kacau oleh orang-orang ini. Jika kau tidak memiliki kemampuan, maka kembalilah ke gunung. Aku. Dari mana asal orang tua sialan ini? Apakah kamu berbicara kepada Dekan Li seperti itu? Tutup mulutmu. Tutup mulut anjingmu. Li Jianghu, beraninya kamu memukulku. Kau kira aku akan menyuruh ayahku menarik investasinya? Shuki, yang bisa kamu lakukan hanyalah terus menyebut ayahmu sepanjang hari. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah tangan tabib dewa nasional. Dan dia adalah guruku. Jika kamu berani tidak menghormatinya, bahkan jika ayahmu datang ke sini, aku akan tetap memukulmu tanpa ragu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia adalah tangan tabib dewa nasional. Omong kosong. Orang tua ini tangan tabib dewa nasional. Apakah kalian semua sudah tertipu? Diam. Tangan dewa bukan orang yang bisa kita singgung. Jangan bicara. Tuan Muda Li, Tuan Besar, tolong selamatkan ibuku dulu. ya, apa yang kalian tunggu? Cepat lakukan operasinya. Semua orang lainnya keluar. The film was translated and narrated by M Media. Dekan. Tuan Muda Li, saya benar-benar minta maaf. Ini karena manajemen saya yang tidak memadai. Semakin besar hutannya, semakin banyak jenis burungnya. Terutama mengingat betapa besarnya rumah sakit ini. Namun Dekan, aku yakin Anda tentu tidak ingin kotoran tikus tertentu merusak susu sebelanga, bukan? Tuan Muda Li benar. Qian Bian, kemasi barang-barangmu. Kamu dipecat dari rumah sakit. Keluar. Tidak tunggu. Dekan, saya mohon. Tolong beri saya kesempatan lagi. Mengingat saya telah bekerja untuk rumah sakit ini selama bertahun-tahun. Tolong beri saya kesempatan lagi. Pergi sana. Tuan Muda Li. Tuan Muda Li, saya mohon. Saya masih punya ibu yang sudah tua di rumah untuk dinafkahi. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Ibumu adalah seorang ibu. Tapi apa yang kau lakukan saat ku selamatkan ibuku tadi? Aku tidak. Tuan Muda Shou, Tuan Muda Shou, tolong bantu saya bicara baik. Saya hanya melakukan ini karena saya mendengarkan Anda. Dan saya hanya... Dekan, jangan dengarkan omong kosongnya.
Aku tidak mengenalnya dengan baik. Omong kosong. Shruki kembali live dan beritahu ayahmu. Mulai hari ini, keluarga Shoumu bukan lagi pemegang saham rumah sakit kami, dekan, dan keamanan. Kirimkan pemberitahuan. Mulai hari ini, rumah sakit kami menolak merawat keluarga Shou. Jika mereka berani datang usir mereka. Baik dimengerti. Bawa dia pergi. Baiklah. Dekan, apakah Anda serius akan demi seorang satpam rendahan, menyinggung seluruh keluarga Shou kami? Keluarga Shou. Keluarga Shou bukan apa-apa. Kau memalukan. Baik-baiklah. Kalian semua hebat sekali. Kalian semua tunggu saja. Tuan Muda Yo, tenanglah. Tak sepadan demi satpam rendahan. Seorang satpam rendahan. Bisakah seseorang yang bisa dengan santai mengundang tangan tabib Dewa Nasional? Mungkin adalah seorang satpam rendahan. Sun Qian, sekarang aku curiga kamu sengaja menjebakku, bukan? Tuan Muda Yo, tenanglah. Aku benar-benar tidak membohongimu. Dia adalah teman sekelasku di SMA. Bagaimana mungkin aku tidak tahu situasinya? Apa sebenarnya latar belakang anak ini? Dia memiliki orang-orang yang membantunya berkali-kali. Latar belakang apa yang mungkin dia miliki? Kurasa, kebetulan tabib Dewa Nasional memeriksa rumah sakit itu, dan mereka berpapasan. Berpapasan. Halo, bantu aku memeriksa. Li Xiang dari perusahaan. Apa sebenarnya latar belakangnya? Rumah sakit rakyat. Tuan Muda Li, ibumu sudah melewati masa kritis. Tidak perlu khawatir. Terima kasih Tabib Sakti Nasional telah menyelamatkannya. Sama-sama. Taipan Huang pernah menyelamatkan nyawaku. Ini adalah apa yang seharusnya aku lakukan. Jika tidak ada hal lain, saya permisi sekarang. Tolong berhati-hatilah. Bye. Li Xiang. Tuang Liu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu sejak kelulusan. Tuang Liu teman sekelas Li Xiang. Itu benar. Tapi, kami ada reuni kelas besok. Kita sudah lama tidak bertemu. Kamu harus ikut bergabung dalam pertemuan itu juga. Tidak besok aku. Aku tidak akan sempat. Kalau begitu sudah diputuskan. Nanti ku kirim alamatnya padamu. Tunggu tidak. Reuni kelas. Tuan Muda, kartu yang lama rusak sebelumnya. Ini kartu yang baru, limit tanpa batas. Yang satu ini, di antara semua bisnis keluarga kita, kartu VIP yang paling eksklusif. Anda bisa berbelanja dengan bebas. Terima kasih atas bantuannya. Tidak masalah. Tuan Muda, kemana Anda berencana pergi? Aku akan pergi ke Emperor Hotel untuk reuni kelas. Hotel Emperor. Itu juga salah satu properti Anda. Aku bersumpah. Sebenarnya berapa banyak properti yang dimiliki Tuan Besar? Itu, kau akan tahu setelah mewarisi kekayaan keluarga. Omong-omong Tuan Muda, mengapa saya tidak mengantar Anda ke sana? Tidak perlu. Aku akan menyetir sendiri ke sana. Apakah Anda akan mengendarai itu ke sana? Bagaimana jika saya mengatur mobil untuk Anda? Dan pakaian yang Anda kenakan itu? Tidak perlu. Aku punya rencanaku sendiri. Kita harus memastikan keselamatan Tuan Muda. Kemana kamu tadi? Aku pergi ke toilet. Kupikir orang-orang tertentu cukup tahu diri untuk melarikan diri. Benar saja Tuan Muda Show kita memang punya gengsi. Dia benar-benar membawa kita ke Presidential Suite yang sangat besar ini. Tepat sekali. Kita diuntungkan oleh kehadiran Qian. Jika tidak seumur hidup ini, kita tak akan bisa masuk Presidential Suite. Kita semua teman sekelas. Bukankah itu hanya Presidential Suite? Tuan Muda Show kami sangat akrab dengan manajer di sini. Ini hanya masalah menyapa saja. Ya, itu benar. Ini semua adalah masalah kecil. Terlebih lagi jika aku menginginkannya. Bahkan manajer bisa kuminta duduk bersama kita, kapan saja, dan minum bersama. Apa yang kamu tertawakan? Menurutku keberanianmu itu sangat
Tebal, bukankah kamu di sini hanya untuk menumpang makan? Beraninya kamu masih tertawa. Menurutku Tuan Muda Zhou usir saja dia. Apakah kau yakin ini perbuatannya? Tadi kita dibiarkan menunggu di lobi. Dan itu juga karena dia. Diamlah sebentar. Para tamu yang terhormat, maaf mengganggu. Kami mempersembahkan sebotol anggur merah unggulan. Bersama dengan kaviar Selandia Baru. Untuk tamu kami yang paling terhormat untuk dinikmati. Tamu yang paling terhormat. Ya Tuhan, ini adalah Screaming Eagle 1992. Berapa harga sebotol anggur ini? 500.000. 500.000. Bagi Tuan Muda Show kami, ini tidak dianggap sebagai anggur mahal. USD 500.000. Benar-benar dia. Manajer anggur ini. Apakah ini benar-benar diberikan kepada kami? Ya, ini untuk kami. Jika tenggorokanmu tidak bersih, pergilah keluar bersihkan lalu masuk kembali. Ini untuk semua orang yang hadir di sini. Tamu-tamu kami yang terhormat. Baiklah, silakan dinikmati. Jika butuh sesuatu panggil saya kapan saja. Sudah kuduga Tuan Muda Zhou benar-benar murah hati. Benar-benar mentraktir kita anggur semahal ini. Bukan apa-apa, tidak masalah sama sekali. Li Xiang, kenapa kau tidak pergi saja? Mau tetap tinggal tanpa malu dan coba anggur merahnya? Orang udik sepertimu tidak layak. Hanya sebotol anggur merah biasa ini. Membuat kalian semua begitu ribut. Siapa sebenarnya orang udik di sini? Li Xiang, tahukah kamu bahwa satu tegukan ini dan gaji belasan tahunmu akan ludes? Bukankah itu hanya anggur merah? Kami tidak mengerti dunia kalian orang-orang kaya. Dan kami juga tidak mempedulikannya. Li Xiang, ayo pergi. Tunggu. Bukan kami yang seharusnya pergi. Aku memesan Presiden Tiao Sui. Bukan tempatnya untuk mendikte hal-hal di sini. Aku tidak salah dengarkan. Kamu bilang kamu memesan Presiden Tiao Sui. Itu benar. Jika bukan karena aku, kalian tetap menunggu di luar sekarang. Jika kau tidak punya cermin di rumah, maka kencinglah di tanah dan lihatlah dirimu baik-baik. Tahukah kau berapa harga Presidential Suite? Kau seorang petugas keamanan busuk. Bekerja seumur hidupmu. Tak mampu hasilkan sebagian kecil biaya makan hari ini. Li Xiang, aku tahu. Kamu hanya ingin mencicipi anggur merah ini, kan? Bukannya aku orang yang pelit ya? Hari ini, gelas anggur ini, anggap saja sebagai hadiah dariku untukmu. Kamu. Tuan Muda Zhou, kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Jika bukan karenamu, seumur hidup pun dia tak akan minum anggur sebagus ini, kan? Benar kan? Anggap saja botol anggur ini sebagai hadiah dariku untukmu. Li Xiang, apakah kamu gila? Kau benar-benar menghancurkan anggurnya. Kau harus memberi kami kompensasi sebesar USD 500.000. Terlebih lagi, kau juga harus membayar biaya medis Tuan Muda Zhou. Kalau tidak, jangan pikirkan untuk pergi. Li Xiang, cepatlah pergi. Mereka tidak akan melepaskanmu. Pergi. Kalau tak bayar ganti rugi, tak ada yang boleh pergi. Lelukan macam apa ini? Aku adalah pewaris orang terkaya. Yang berarti aku adalah pemilik tempat ini. Butuh kompensasi. Dia gila-gila. Satpam busuk yang bahkan tak mampu beli makan. Berani menyamar jadi pewaris orang terkaya. Kamu benar-benar besar kepala sekarang. Dan kau berani mengaku sebagai pemilik di sini. Jika kau adalah pemilik di sini, mengapa kau tidak mentraktir semua orang makan? Jika kau mampu membayarnya, maka aku akan mempercayaimu. Jika kau tidak mampu, aku akan mematahkan kedua tangan dan kakimu. Baiklah. Li Xiang, apakah kau gila? Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini bukan apa-apa, uang sedikit ini tak kupedulikan. Uang dalam jumlah kecil. Siapa sih yang tidak bisa membuat? Karena Tuan Muda Zhou begitu kaya. Apakah kau berani membagi tagihannya denganku? Jika tidak, orang lain mungkin akan mengira pendapatan Tuan Muda Zhou bahkan lebih kecil dariku yang cuma satpam. Baik, mengapa aku tidak berani? Bagi tagihannya, kalau begitu bagi tagihannya. Kalau tak bisa beri setengah sisanya, maka seluruh biaya hari ini, kau harus menanggung semuanya. Baiklah, kalau begitu, karena ini adalah taruhan. Jika kau kalah, kau harus menjilat anggur di lantai sampai bersih. Setuju. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan berani-berani menangis nanti saat kau kalah. Pelayan. Menunya. Silakan Tuan Muda Li. Yang ini.
Jangan sertakan 2 yang termurah. Sisanya. Pesan 1 set untuk semuanya. Sialan kau, apa kau gila? Apa kau mengeluh karena tidak mati cukup cepat? Benar. Dan yang itu. Yang kau sajikan kepada kami terakhir tadi. Anggur merah screaming itu. Bawakan 1 botol untuk setiap orang. Tuan, perkiraan tagihan Anda adalah 6 juta. Apel, 6 juta. Bagaimana? Tuan Muda Xiao sudah mau mundur. Mengapa aku harus mundur? Aku hanya takut, meskipun kau menjual dirimu sendiri, kau tetap tidak akan bisa mengumpulkan setengah dari uang itu. Jangan lupa, jika kau tidak bisa menyerahkan 3 juta yuan ini, hari ini, kau harus membayar semua biaya makan ini, sendirian. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkannya? Itu adalah 3 juta yuan tunai, bukan 3 juta yuan uang arwah. Jika kau mampu membayarnya, maka keluarkan dan tunjukkan pada semua orang. Aku tidak bisa mengeluarkan CNY 3 juta secara tunai. Tapi aku bisa membayar dengan pengenalan wajah. Apa aku tidak salah dengar? Bayar dengan pengenalan wajah. Apa kau benar-benar berpikir wajahmu sepenting itu? Kurasa, kau tak bisa bayar lalu kabur dari tagihan. Keamanan. Di mana petugas keamanannya? Manajer Anda datang di waktu yang tepat. Saya Xiao Zhou, kita pernah bertemu di sebuah perjamuan. Waktu itu bukan. Anak ini. Dialah orangnya. Tidak hanya dia mencoba untuk tidak membayar tagihan. Dia juga menyamar sebagai bos hotel Anda. Cepat tangkap dia dan beri dia pukulan yang setimpal. Diam. Tunggu. Aku Tuan Muda keluarga Zhou, kenapa kalian memukulku? Tuan Muda Zhou apa? Aku tidak kenal Tuan Muda anjing manapun. Bukankah Anda baru saja memberi kami anggur mahal itu? Apakah Anda berbalik melawan kami sekarang? Kamu ini apa? Keluarga Zhou kecilmu itu. Apakah layak bagiku memberikan anggur semahal itu? Anggur tadi itu diberikan olehku kepada Tuan Mudali. Diberikan kepadanya. Lelukan macam apa yang sedang Anda mainkan? Manajer, yang satunya lagi hanyalah sampah. Seorang petugas keamanan miskin. Mengapa anggur sebagus itu harus diberikan kepadanya? Atas dasar apa? Hanya karena dia adalah Supreme VIP kami. Hanya karena dia adalah bos dari Emperor Hotel kami. Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Manajer, apa Anda salah? Dia cuma orang tak berguna tanpa uang. Tutup mulutmu. Jika kamu berani menghina bos kami lagi, akan kurobek mulutmu. Ini mustahil. Ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Bos Hotel Emperor. Li Xiang, mungkinkah kamu adalah sosok legendaris, pewaris Taipan kaya itu? Asli tidak diragukan lagi. Tuan Mudali, saya minta maaf. Saya buta dan gagal mengenali kehebatan Anda. Saya tidak tahu identitas Anda. Tuan Mudali, tolong lepaskan saya kali ini. Maukah Anda? Melepaskanmu. Tuan Muda Xiao, mengapa kau berkata begitu? Bukankah aku sudah bilang? 6 juta ini. Kita bagi 50-50. Aku sudah membayar bagianku. Lalu Tuan Muda Xiao, di mana bagianmu? Bagaimana? Tuan Muda Xiao tidak mungkin. Tidak mampu mengeluarkan bahkan 3 juta kan? Atau mau pakai tangan satunya sebagai jaminan? Tidak. Aku akan membayar. Halo, Ayah. Bisakah Ayah segera mentransfer 3 juta kepadaku? Aku sangat membutuhkannya. Sialan kamu. Kenapa kamu selalu membuat masalah untukku setiap hari? Tidak ada uang. Pergi sana. Tidak. Tuan Mudali, bagaimana kalau begini? Bukankah ini reuni kelas? Benar kan? Tidak masuk akal jika aku membayar sendirian. Aku bahkan tidak memakan hidangan ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan membayar 1 juta. Dan sisanya mereka bayar sendiri. Xiaoqi, kamu bicara omong kosong. Jelas-jelas itu kamu yang bersikeras berlagak hebat di sini. Sun Qian, lihat sampah yang kamu temukan ini. Benar-benar memalukan. Xiaoqi, apa maksudmu? Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 3 juta. Dan kau ingin kami membantumu membayar. Apa kau ini laki-laki? Kau diamlah. Jika bukan, karena kau yang ikut campur di sini. Aku. Bagaimana mungkin aku bisa menyinggung Tuan Mudali? Tuan Mudali mengenai uang ini saya. Baiklah. Karena Tuan Muda Xiao sudah membayar uangnya. Maka keluarkan pemberitahuannya. Larang Tuan Muda Xiao dari semua hotel kelas atas. Batalkan keanggotaan mereka. Mulai sekarang Tuan Muda Xiao hanya bisa menjamu tamu di kedai makanan pinggir jalan. Tuan Muda Xiao, kau tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Tidak keberatan. Lalu mengapa kau tidak segera pergi? Ya. Xiaoqi, kau tidak boleh pergi. Kau bajingan. Aku pacarmu. Enyahlah. Sayang. Kau tahu aku tidak punya uang. Jika tidak, malam ini,
Biarkan aku melayanimu dengan baik. Enyahlah. Melihatmu saja aku sudah muak. Kau, The Aku memberikan bagian Huang Liu kepada yang lain. Tinggal di sini dan film was cuci piring untuk translated melunasi utangmu. and narrated by M Media. Tuan Mudali, aku memohon padamu. Aku tidak ingin mencuci piring seumur hidupku. Selamatkan aku. Aku tahu kau masih menyukaiku. Ayo kita menikah sekarang juga ya. Aku tidak butuh mahar lagi. Kalau tahu hari ini, tiba kenapa dulu bertindak begitu? Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Seret dia keluar dari sini. Li Xiang, Kalian berdua. Cepatlah pergi. Kalian berdua sebaiknya pergi dulu. terima kasih Li Xiang. Bukan apa-apa. Apa yang sedang kau lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa. Li Xiang, dia adalah. Dia. Aku adalah tunangannya. Siapa kau? Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu dia sudah punya tunangan. Aku akan pergi sekarang. Hei, jangan pergi. Apa yang kau lakukan? Aku tidak menyangka bahwa kau cukup populer di kalangan wanita bukan? Begitu cepat. Kau sudah merayu yang lain. Ada apa? Apakah kamu cemburu? Mengapa aku harus cemburu? Ikutlah denganku. Ada urusan penting yang ingin kubicarakan denganmu. Cepatlah. Maksudmu? Kamu ingin mengambil kembali mal itu? Baru-baru ini, bisnis keluarga Wang, kami telah terpukul keras. Kami butuh perputaran modal. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Selama kau bersedia mengembalikan mal itu, aku akan memberimu kompensasi 2 kali lipat. Aku tidak mau kompensasi. Lalu apa yang kau inginkan agar kau setuju? Aku masih harus segera menjadi pewaris orang terkaya itu. Jika tidak aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Aku ingin mendaftarkan pernikahan kita bersamamu. Ini. Li Xiang. Sebenarnya, aku menyelidikimu. Diselidiki. Meskipun kau agak miskin, kau adalah orang baik. Hai. Jangan beri aku kartu orang baik. Aku beritahu ya. Jika kamu tidak mendaftarkan pernikahan kita denganku, aku tidak akan mengembalikan mal ini. Kau salah paham. Maksudku adalah, aku harus kembali dan memberitahu kakek. Jika kakak setuju, aku akan mendaftarkan pernikahan kita bersamamu. Bukankah sebelumnya kamu selalu tidak setuju? Berhenti bicara omong kosong. Ayo pulanglah bersamaku. Ku dengar Tuan Besar akhir-akhir ini sulit tidur. Jie Huang khusus mengirim seseorang semalaman untuk membawa batu roh awan ini ke sini. Ini dapat memperpanjang usia dan menenangkan pikiran. Baik. Tuan Muda Huan, Anda benar-benar terlalu baik. Dan ini, ada juga kontrak senilai 10 miliar. Jie Huang kami. Dia mengendalikan 5 perusahaan grup multinasional besar. Kita juga bisa melakukan lebih banyak. Kerjasama yang mendalam di masa depan. Jia Huan, apa maksud dari semua ini? Orang tua ini kurang mengerti. Junior ini tadi tidak sopan. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumi Nona Yuan. Aku datang ke sini hari ini, justru untuk meminta kepada Tuan Besar, untuk menjodohkan cucu perempuan Anda denganku. Anda ingin menikah Yuan? Ya, Yuan memang sudah cukup umur. Terlebih lagi keluarga Wan saat ini benar-benar membutuhkan modal ini. Si Huan masih muda dan menjanjikan. Dan Anda adalah pasangan yang cocok untuk Yuan kami. Namun masalah hati. Aku masih perlu meminta pendapat Yuan. perintah orang tua, kata-kata Mak Komblan. Aku percaya selama Anda Tuan Besar setuju, Yuan tentu saja tidak akan menolak. Hal utamanya adalah, kontrak ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Lagi pula, masih banyak perusahaan di luar sana yang The menunggu. film was translated and narrated Kalau by begitu kau M harus Media. bekerja sama dengan orang lain. Kau ingin menikahiku, bermimpilah. Yuan, beraninya kamu bicara seperti itu? Kakek, bagaimana bisa kau menjualku? Hanya demi sebuah kontrak? Apa maksudmu dengan itu? Bukankah aku belum setuju? Hei, jadi kamu adalah Li Xiang. Dan kamu ini apa? Kamu, Tuan Besar, kami sedang mendiskusikan bisnis di sini. Membiarkan orang luar masuk begitu saja, tidak terlalu pantas bukan? Si Huan tidak perlu marah. Pemuda ini pernah menyelamatkan nyawaku. Dia bisa dianggap sebagai penyelamat orang tua ini. Hei anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Besar,
Sejujurnya padamu, aku datang hari ini untuk melamar. Aku ingin menikahi Yuyan. Apa? Ilian, apakah ini benar? Li Xiang, kau terlalu berani. Hanya kau seorang satpam busuk. Beraninya kau mengincar Nona Wang. Kau bahkan tidak pantas membawakan sepatu Nona Wang. Anak muda, meskipun kamu menyelamatkan nyawaku, aku tidak bisa menyetujui masalah ini. Bahkan jika Yuan tidak memilih Syekh Huan, tetap harus ada pertimbangan status sosial. Orang ini jelas bukan kamu. Kakek, Seperti ini. Anak muda, ada 5 juta di kartu ini. Anggap saja aku membalas budimu. Kamu harus pergi. Aku selalu mengira Tuan Besar adalah orang yang bijaksana. Mengapa? Apakah menurutmu 5 juta cukup untuk mengusirku sekarang? Nah, 5 juta sudah lebih dari cukup untukmu. Belum pernah kulihat pria hidup menumpang wanita bersikap begitu so benar tentang hal itu. Kamu petugas keamanan payah. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak keberatan menggantikan posisi Tuan Besar dan secara pribadi mengusirmu keluar. Aku tidak akan pergi hari ini. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk memberitahumu. Aku bertekad untuk menikahi Yuyan. kakek, aku hanya akan menikah dengan Li Xiang. Kamu mencoba membuatku marah sampai mati. Mengapa tidak memilih orang lain? Mengapa bersikeras memilih Samba? Baik. Hari ini akan kubuat tahu bonjau ide itu. Penjaga. Patahkan salah satu kaki orang ini. Dan usir dia keluar. Kakak kau tidak bisa melakukan ini. Orang yang bertunangan denganku adalah Li The film Xiang. was translated and Ini narrated benar-benar by mustahil. N Media. Taipan Huan, bagaimana mungkin dia menjodohkan diri dengan Samba? Itu benar. Meskipun Li Xiang tidak punya uang, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Yuyan, aku khawatir kamu telah ditipu oleh anak ini bukan? Dia hanyalah seorang petugas keamanan payah. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Taipan Huan? Menurut pendapatku, dia sengaja mendekatimu dengan niat jahat. Li Xiang, cepat beritahu kami. Apa hubunganmu dengan Taipan Huang? Apa hubungan kalian? Yuyan, ini, begini saja. Aku baru saja bertemu dengan orang terkaya itu. Sebenarnya aku tidak akan mengatakannya. Lihat, dia sendiri yang mengakuinya. Orang ini jelas-jelas pembohong. Pertunangan ini tidak bisa sah. Apakah itu san atau tidak bukan kamu yang memutuskan? Tuan Besar, bukankah Anda hanya kekurangan uang tunai? Aku tidak punya apa-apa, kecuali banyak uang. Segera siapkan kontrak senilai 20 miliar dan kirimkan ke keluarga Wang. Kontrak akan segera dikirimkan. Aku juga bisa menyelesaikan masalah keluarga Wang. Kontrak senilai 20 miliar. Apa menurutmu aku benar-benar sudah pikun? Yuyan, inikah orang yang kamu pilih? Li Xiang, berhenti bicara omong kosong. Yuyan, percayalah padaku. 20 miliar ini tidak ada artinya bagiku. Lalu ton yang sangat besar. Mengapa kamu tidak berkaca pada dirimu sendiri? Lihat orang seperti apa dirimu. Kontradiksi diri. Baru saja kamu bilang, kamu baru mengenal Che Huang selama beberapa hari. Dan dalam sekejap mata, kamu sudah menjadi pewaris lagi. Sungguh sebuah lelukon. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Shouqi. Jangan tanya aku. Aku tidak kenal dengan si bodoh ini. Jika dia adalah pewarisnya, lalu aku ini apa? Aku adalah ketua. Kau cari mati. Sudah cukup Li Xiang. Berhenti membuat keributan. Kau sebaiknya pergi dulu. Yuyan, aku benar-benar pewaris orang terkaya itu. Percayalah padaku sekali ini saja. Ada waktu dan tempat untuk bercanda. Li Xiang, lihatlah situasi yang kita hadapi. Dan kau masih membual di sini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku. Saham keluarga Wang telah anjlok. Kakek. Apa kakak baik-baik saja? Tuan Muda Wan, saat ini keluarga Wang kami sedang menghadapi bencana yang sudah di depan mata. Aku mohon bantuanmu untuk keluarga Wang. Warisan keluarga Wang yang sudah berusia sebat tidak boleh hancur di tanganku. Tuan Besar, Anda melebih-lebihkan situasi dengan kata-kata itu. Aku juga ingin membantu keluarga Wang Anda, tapi Yuyan tidak mau. Aku tidak berdaya untuk membantu.
Perjanjian pernikahan ini, aku menyetujuinya. Kakek, Tuan Besar, Anda harus memikirkan ini baik-baik. Dian. Yuyan, keluarga Wang kita. Situasi saat ini, kamu sudah melihatnya sendiri. Xie Huan masih muda berprestasi dan merupakan bakat yang luar biasa. Jika kalian berdua menjadi suami istri, bagimu dan bagi keluarga Wan, itu mungkin bukan hal yang buruk. Itu tentu lebih baik daripada menikahi sampah, bukan? Kau tak bisa dia melihat keluarga Wang hancur. Apa bedanya ini dengan menjual cucu perempuan Anda? Li Xian, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menyelamatkanku, aku tidak akan berani menyentuhmu. Urusan keluarga Wang kami tidak membutuhkan campur tangan orang luar. Aku benar-benar akan ikut campur dalam masalah ini hari ini. cukup. Yuyan, beri aku sedikit waktu lagi. Kontrak akan segera dikirimkan. Kamu tidak perlu lagi menikah dengan orang bernama Huang itu. Li Xiang, awalnya aku mengira kau hanya pembual dan tidak berperangai buruk. Siapa sangka sekarang kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kau telah sangat mengecewakanku. Ikutlah denganku sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yuyan, aku. Permisi, apakah Anda Nona Wang Yuyan? Kontrak 20 miliar Anda telah dikirimkan. 20 miliar. Apakah kau salah? Nona Wang, Anda bercanda. Karena kontrak telah dikirimkan, saya akan pamit. Li Xiang, kontrak ini. Apakah kau benar-benar menyuruh seseorang mengantarkannya? Ya, sekarang apakah kamu percaya padaku? The film was translated and Itu benar-benar milik narrated miliarder by Huan. M Media. Sudah aku bilang begitu. Penilaian cucuku benar. Aku tidak menyangka Tuan Muda Li ternyata adalah warisan miliarder. Bagi Yuan kami untuk bisa menikah denganmu, benar-benar sebuah berkah dalam 3 masa kehidupan. Baguslah, kalau masalahnya sudah selesai. Ya. Kalau begitu, aku akan meminta kepala pelayan memilih hari baik. Mulai sekarang Yuan dipercayakan kepadamu. Tunggu sebentar. Tuan Muda Sro, masalah hati tidak bisa dipaksakan. Kau sebaiknya tetap membawa Xie Huan dan segera pergi. Tuan Besar, kukatakan ya, apakah Anda benar-benar sudah pikun? Anda benar-benar percaya satpam busuk ini bisa membawa kontrak senilai 20 miliar? Bagaimana? Apakah kamu masih mencoba mengatakan bahwa kontrak 20 miliar ini dikirimkan olehmu? Aku tidak mengatakan itu, tapi mengenai kontrak ini, itu adalah Xie Huang kami yang mengirim seseorang untuk membawanya. Benar, Tuan Besar, kontrak 20 miliar ini memang dibawa ke sini atas instruksi saya. Sungguh tidak tahu malu. Aku pernah melihat orang menumpang makan dan minum, tapi tidak pernah ada orang yang menumpang kontrak. Kau tak akan mengaku kalah sampai hadapi kenyataan. Tuan Besar, buka dan lihatlah. Tertulis jelas hitam di atas putih bahwa ini adalah milik miliarder Huang. Dan di antara mereka yang hadir yang bermarga Huang, hanya ada satu orang. Kamu adalah pewarisnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi? Kalian semua telah ditipu oleh satpam busuk ini. Pertunangan yang ditetapkan oleh Paman Huang seharusnya denganku. Bukan ini. Sampat yang muncul entah dari mana. Lelukan macam apa ini? Terlepas dari apakah kamu benar-benar keponakan miliarder Huang. Bahkan jika memang benar, miliarder Huang belum mati. Apa hubungannya warisan ini denganmu? Tuan Besar, identitas saya. Anda dapat mengetahuinya dengan pemeriksaan sederhana. Sebaliknya kamu. Apa hubunganmu dengan Paman Huang? Kamu masih belum menjelaskannya dengan jelas. Sebagai keponakannya, sangat normal bagiku untuk memberikan kontrak 20 miliar. Itu sangat normal. Tapi bagaimana denganmu? Seorang satpam busuk. Kamu mungkin bahkan tidak mampu membayar 2.000. Li Xian, katakan yang sebenarnya padaku. Apa sebenarnya hubunganmu dengan miliarder Huan? Jika kau berani membohongiku di sini, jangan salahkan orang tua ini jika bertindak kejam. Aku tidak bisa mengatakannya dengan tepat bahwa aku mentransfer 2.000 kepada miliarder Huang, lalu mewarisi segalanya kan? Li Xiang, aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kau berani bicara omong kosong, aku akan mencabut nyawa ibumu sekarang. Kamu tidak tahu malu. Li Xiang, kusuruh kau menasihatinya, berkata jujur. Apakah kau pewaris palsu atau bukan? Melakukan penipuan pernikahan di sini. Li Xiang, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kau benar-benar membohongiku tentang segalanya? Aku. Ya, aku menipumu. Beraninya kau mencoba menipuku. Lihat, sudah kubilang padamu.
Dia hanyalah seorang pembohong. Dia sama sekali tidak layak untuk ditangisi. Penjaga. Hajar penipu ini. Dan usir dia keluar. Tunggu sebentar. Kakek. Biarkan dia pergi. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Yuyan, aku. Sudah kukatakan padamu untuk pergi. Tidakkah kau mengerti? Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Mulai sekarang orang ini dilarang melangkah setengah langkah pun ke rumah keluarga Wan. Bawa dia pergi. Ya, Kamu akan menerima balasannya atas hal ini. Renyahlah. hati-hati di jalan. Jangan sampai pintu mengenaimu saat keluar. Rumah orang terkaya itu pasti di sini. Bukankah ini si miskin yang tidak berguna itu? Kamu masih berani tinggal di Yonchan. Bagaimana bisa? Apakah kamu ingin menghadiri pernikahan Yuan dan aku? Jika kamu tidak ingin mati, maka cepatlahnya. Kau sudah di ambang maut. Nadamu masih saja begitu sombong. Aku menyarankanmu, cepatlah pergi sekarang. Konglomerat Huang sudah menyerah padamu. Dia tidak akan menemuimu. Kualifikasi pewaris konglomerat tentu saja menjadi milik keponakan sang konglomerat. Begitukah? Kalau begitu biarkan Sang Taipan sendiri yang memberitahuku. Dan tentu saja aku tidak akan mengeluh, memberikan posisi pewaris kepadamu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Mencoba menyelamatkan ibumu melalui Sang Taipan. Bermimpilah. Dia sama sekali tidak ingin berurusan denganmu sekarang. Jika tidak, mengapa dia tidak menjawab teleponmu? Benar kan? Bagaimana dia tahu Sang Taipan tidak menjawab teleponku? Li Xiang, aku menyarankanmu, sebaiknya kamu patuh dengan The penurut. film was translated Jika tidak, aku tidak and bisa menjamin narrated by M. berapa Media. lama ibumu yang sakit-sakitan akan terus hidup. Kamu berani menyentuh ibuku. Akan kubunuh kau. Aku sangat takut. Hanya berdasarkan dirimu si sampah ini. Jika Sang Taipan tidak mendukungmu, siapa sih kamu? Aku akan membunuhmu. Seperti menginjak semut. Lalu apa yang kamu inginkan agar kamu melepaskan ibuku? Sederhana. Pertama tanda tangani kontrak ini. Lalu jilat sepatuku. Sampai bersih. Perjanjian pengalihan pewaris. Bukankah kamu bilang Sang Taipan sudah mengalihkan posisi pewaris kepadamu? Kenapa masih perlu tanda tanganku sekarang? Aku melihatmu. Masih belum memahami situasinya. Aku menyuruhmu tanda tangan. Jadi cepatlah tanda tangan. Hentikan omong kosongnya. Aku harus melihat ibuku dulu. Kau tak berhak menegosiasikan syarat denganku. Kuberikan kau 3 detik untuk berpikir. Jika kamu tidak tanda tangan, maka tunggu saja. Untuk mengambil mayat ibumu. 3, 2, Baiklah. Aku akan tanda tangan. Aku bisa tanda tangan. Tapi apakah Sang Taipan mengakuinya? Itu tidak pasti. kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia di luar negeri dan tak kembali setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Pada saat dia kembali, semua ini sudah akan menjadi kesepakatan yang tuntas. Jadi kau sudah merencanakannya selama ini. Kenapa membuang-buang napas padanya? Buat dia menandatanganinya dulu saja. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Berhenti. Apakah kau baik-baik saja? Mengapa kau ada di sini? Apakah kau tidak marah lagi padaku? Sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu. Yuyan, mengapa kamu datang? Tuan Huang, apa maksud dari semua ini? Bukankah tadi kita sepakat melepas Li Xiang? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Ditipu olehnya. Oleh karena itu, aku harus memberinya pelajaran yang setimpal untukmu. Tepat sekali Nona Wang. Jika Tuan Huang tidak turun tangan, Anda tidak akan tahu sudah berapa lama Anda tertipu oleh sampah ini. Masalah ini sudah selesai. Jangan mempersulit Li Xiang lagi. Oke, aku akan mendengarkanmu. Lagi pula kita akan segera menikah. Bagaimana kalau malam ini datang ke tempatku? The Apa film yang was sedang kau lakukan? translated and narrated Kamu by bajingan. M. Media. Kamu berani memukulku. Yuyan. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu berani memukulku juga. Penjaga, lumpuhkan dia untukku. Serang. Awas. Yuyan. Sialan, kamu menyakiti wanitaku. Bisakah kamu membayarnya?
Serang sampah itu. Pergi. Baik, aku akan tanda tangan. Bukankah kau cuma ingin aku menandatanganinya? Tapi kau harus melepaskan ibuku dan Yuyan. Tentu saja. Bukankah ini sudah selesai jika kau setuju lebih awal? Berhenti. Apalagi yang ingin kau lakukan? Sepertinya aku hanya mengatakan, aku akan melepaskan ibumu dan Yuyan. Sepertinya aku tidak mengatakan, aku akan melepaskanmu. Kamu. Bagaimana kalau begini? Dan sekarang, berlututlah padaku. Lalu ambil semangkuk makanan anjing ini, dan makanlah untukku. Jangan melampaui batas. Kau, apakah kau punya waktu untuk disia-siakan bersama kami? Kami tentu saja sanggup membuang-buang waktu. Tapi Nona Wang sepertinya tidak punya banyak waktu lagi. Baik, aku setuju dengan persyaratanmu. Cepat makan ini untukku. Makan. Makanlah sampah. Tuan Runbin. Pasung lancang. Dari mana asal orang tua busuk ini? Jangan ikut campur urusan orang lain. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berteriak begitu kurang ajar di depanku. Tua bangka kau berani memukulku. Tuan Huang, cepat bereskan tua bangka ini untukku. Lihat dia. Apakah dia berani? Sombong sekali. Tahukah kau bahwa C.E. Huang kami adalah milik orang terkaya? Paman tertua. Paman tertua, kau adalah Huang orang terkaya itu. Tuan Besar. Jangan khawatir. Aku sudah menyelamatkan ibumu. Cepat rawat Nona Wang dengan baik. Rumah sakit sudah menunggu. Ya, Tuan Besar. Syukurlah kau datang. Permohonan maafku. Aku benar-benar tidak tahu binatang ini. Akan melakukan tindakan yang begitu gila dan mengerikan. Li Xian, aku akan menyerahkan masalah ini padamu untuk ditangani. Saudara Lika Kali, aku mohon padamu. Tolong ampuni nyawaku ya, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sudah kukatakan padamu sejak lama. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala ibuku, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Penjaga, lumpuhkan salah satu tangannya untukku. Tuan Huang cepat selamatkan aku. Tuan Huang selamatkan aku tolong. Li Xiang, jangan keterlaluan. Berlututlah untukku. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Paman, apakah paman sudah pikun? Semuanya baik-baik saja. Mengapa paman memberikan posisi pewaris kepada sampah? Kita adalah kerabat sedaran. Apa gunanya memberikannya pada orang tak berguna ini? Tutup mulutmu. Sepertinya memberimu perusahaan luar negeri. Telah memupuk ambisimu. Karena kau begitu suka membuat masalah di Yunsuku ini. Aku akan mengambil kembali perusahaan luar negeri itu. Paman, aku adalah keponakan kandungmu. Apakah paman memperlakukanku seperti ini demi orang luar? Kenapa kau masih berdiri di sana dengan terpaku? Apapun yang Li Xian perintahkan padamu, lakukanlah. Tahan dia untukku. Tidak. Lakukan. Aku tidak boleh kehilangan tanganku. Bawa dia pergi. Li Xian. Bagaimana dengan dia? Paman, aku salah. Paman, aku salah. Li Xiang, aku tidak akan melawanmu lagi. Kaulah pewarisnya. Paman, ayahku selama bertahun-tahun berjuang bersamamu untuk membangun kekaisaran ini. Berjuang seumur hidupnya. Aku adalah satu-satunya putra kandungnya. Paman, Li Xian, Kalau begitu mari kita lakukan sesuai ucapanmu. ingatlah ini. Mulai sekarang, kalau kau berani sentuh selai rambut Li Xian lagi, aku akan mengeluarkanmu dari silsilah keluarga. Dan kau akan keluar dari Dunso. Aku tidak akan pernah menemuimu lagi. terima kasih Paman. Pergi. Aku akan membuatmu membayar darat dengan darat. Bodoh. Itu tadi sangat berbahaya. Namun kau masih ingin melindungiku. Bagaimana? Ibumu sudah melewati masa bahaya. Nona Wang mengalami gegar otak ringan. Istirahat yang cukup kau akan baik-baik saja. Terima kasih dokter. Li Xiang. Hati-hati. Kau sudah bangun. Huang Runbin tidak melakukan apapun padamu kan? Aku baik-baik saja. Beruntung orang terkaya itu tiba tepat waktu dan memberi pelajaran kepada keponakannya. Dan masalah itu sudah selesai. Baguslah kalau begitu. Yuyan. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Tak akan kubiarkan kau terluka lagi. Kamu. Sebaiknya aku saja yang melindungimu. Ngomong-ngomong. Apa sebenarnya hubunganmu dengan orang terkaya itu?
masalah ini. Yuyan, aku membohongimu tentang hal ini. Sudah kukatakan padamu sebelumnya, bahwa aku tidak mengenal orang terkaya itu. Itu sebenarnya bohong. Orang terkaya itu dan aku bertemu murni secara kebetulan. Dan aku membantunya. Jadi, masalah pewaris belum dikonfirmasi. Sebaiknya untuk saat ini tak ku beritahu dia. Jadi begitu rupanya. Li Xiang, berjanjilah padaku. Mulai sekarang, jangan pernah gunakan nama orang terkaya itu untuk menipu atau memperdaya orang. Bahkan jika kamu tidak punya uang sepeser pun, aku tidak akan meninggalkanmu. Yuyan, terima kasih. Halo. Apa? Oke, aku mengerti. Ada apa kau terdengar sangat senang? Orang terkaya itu mengambil tindakan dan menutupi defisit keluarga Wang. Itu benar-benar bagus. Ini pasti kompensasi dari orang terkaya itu untukku. Saat waktunya tiba, kau harus ikut denganku berterima kasih pada orang terkaya itu. Oke, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Anggota keluarga Pasin di tempat tidur nomor 9. Kemarilah untuk tanda tangan. Aku akan keluar sebentar. Kau istirahatlah dulu. Oke, pergilah urus itu, kalau begitu. Yuyan, aku akan mencucinya untukmu. Halo Tuan Besar. Yuyan hilang. Jangan panik dulu. Aku akan menugaskan penawar rahasiaku kepadamu. Mereka akan segera menghubungimu setelah menemukannya. Baiklah. Yuyan, tunggu aku. The film was translated Dia benar-benar and mempesona. narrated by M Media. Kau cukup perhatian bukan? Kau menyiapkan ini untukku. Godaan seragam. Tuan Muda Huang, aku senang Anda menyukainya. Kau makhluk kecil. Aku masih bisa menanganimu. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku akan mempermainkanmu. Dasar bajingan. Tahan dia untukku. Dasar binatang. Li Xiang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sudah semalam ini. Dan kau masih memikirkan Li Xiang. Katakan padaku. Jika Li Xiang tahu. Akulah yang mengambil keperawananmu. Apakah dia masih akan menginginkanmu? Hentikan. Sialan. Li Xiang. Mengapa kau ada di mana-mana? Sifat burukmu memang tidak bisa diubah. Jika kamu tidak mengerti bahasa manusia, aku tidak keberatan memberitahu orang terkaya itu untuk mengemasmu dan mengusirmu keluar dari Gunshou. Kau. Jika kau punya nyali jangan bawa-bawa paman besarku. Li Xiang, Anda didukung oleh orang terkaya. Jadi kami tidak bisa menyentuh Anda. Tapi Nona Wang baru saja merusak ikat pinggang CE Wang kami. Bukankah Anda harus memberi kami kompensasi? Apa kamu berani menjadi lebih tidak tahu malu lagi? Tidak tahu malu. Aku dengan baik hati dan tulus mengundang Nona Wang untuk minum. Dan apa yang terjadi? Dia mengacaukan segalanya bagiku seperti ini. Jika kita tidak mendapatkan 30 juta hari ini, Nona Wang ini mungkin tidak akan bisa pergikan. Bukankah itu hanya 30 juta? Kalau begitu aku akan membayarnya padamu. Li Xiang, jika kau tidak sangat beruntung, kau bahkan tidak akan punya hak untuk berdiri di sini dan berbicara denganku. Jika kau punya kemampuan, maka bayarlah aku dengan uangmu sendiri. Aku akan membayarmu dengan uangku sendiri. Tapi melihat ikat pinggang Tuan Muda Huang, itu seharusnya tidak murah kan? 30 juta pasti tidak cukup. Bagaimana jika aku memberimu 100 juta? Li Xiang, apa kamu gila? Dari mana kamu akan mendapatkan 100 juta? Kau menusukkan daun bawang ke hidung babi dan berpura-pura menjadi gajah di depanku. Lupakan soal 100 juta. 100 yuan. Aku bertaruh kau bahkan tidak bisa mengeluarkan. Baiklah, seseorang akan segera membawakan uangnya. Aku takut kau tidak akan berani mengambilnya nanti. Apa penyakitmu kambuh lagi? Ini 100 juta. Bisakah kamu berhenti? Bercanda sekarang. Aku tidak bercanda, Yuyan. Maukah kau mempercayaiku? Kau sampan. Bahkan Yuan tidak mempercayaimu lagi. Seberapa gagalnya dirimu? Mengapa kau tidak cari kerja saja di sini sebagai hosting dan membuat para wanita kaya itu senang? Mungkin kau bisa dapat beberapa ratus yuan semalam.
Dengan wajahnya yang buruk rupa itu, menurutku 100 semalam itu terlalu mahal. Sudah cukup bicaranya. Kalau begitu tutup mulutmu. Siapapun yang tidak tahu apa-apa akan mengira bokongmu tumbuh di tempat yang salah. Karena semua yang keluar dari mulutmu adalah kotoran. Aku sudah hidup selama ini, tapi aku benar-benar belum pernah melihat orang searogan dirimu. Aku harap nanti kau masih bisa berteriak. Masuk ke sini. Aura yang sangat kuat. Keduanya tidak bisa diremehkan. Ini masalah sekarang. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa para pensiunan tentara pasukan khusus ini di sini. Bahkan jika aku membunuhmu, paman besarku tidak akan mengetahuinya. Jangan keterlaluan. Li Xiang, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Yuyan. Apa yang kau lakukan pada Yuyan? Melakukan apa? Tentu saja aku menambahkan sedikit tambahan. Jika tidak, bagaimana aku bisa melihatnya menangis dan memohon padaku untuk memuaskannya? Kau hina dan tidak tahu malu. Sudah mulai marah. Kalau begitu katakan padaku, jika aku menidurinya tepat di depanmu, apakah kau akan meledak karena amarah? Beraninya kau. Tahan dia untukku. Sebentar lagi akan kubuat kau melihatnya sendiri. Bagaimana aku menghancurkannya? Wanita yang paling kau cintai. Kau mencari mati. Sialan, sekelompok sampah tak bisa hentikan satu orang. Bunuh dia untukku. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Para pengawal tersembunyi datang terlambat. Mohon maafkan kami, Tuan Muda. Paman memberimu pengawal tersembunyi yang hanya patuh pada pewaris. Untukmu. Yuyan. Kamu sebenarnya adalah pewaris orang terkaya itu. Tuan Mudali, aku salah. Tolong ampuni aku kali ini. Aku bersumpah tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Mudali, Tuan Huan, mengapa Anda berlutut dan memohon padanya? Ini wilayah kami. Kita tidak akan kalah jika membandingkan jumlah orang. Mampuslah. Jika kau ingin mati jangan seret aku. Ini pengawal tersembunyi yang membunuh tanpa berkedip. Aku tamat. Aku benar-benar tamat kali ini. Tuan Mudali, tolong ampuni aku. Demi pamanku, berikan aku satu kesempatan lagi, Tuan Mudali. Jangan takut, Tuan Muda Huang. Orang-orang ini di sini untuk mengantarkan uang padaku. Bukankah kau menginginkan 100 juta? Seseorang bawakan uangnya ke sini. Uang kertas sembahyang ini. Lupakan 100 juta. Bahkan ada ratusan miliar di sini. Uang ini. Apakah cukup untuk biaya perjalananmu? Jika tidak cukup, aku akan membakar lebih banyak lagi untukmu. Tuan Mudali, tolong ampuni aku. Itu idenya. Itu semua dia tidak ada hubungannya denganku. Terakhir kali aku mengampunimu demi pamanmu. Aku tidak menyentuhmu. Namun kali ini, kau berani berkomplot melawan Yuan lagi. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Karena kau sangat suka bermain-main dengan wanita. Aku akan menjadikanmu seorang kasim. Nikmatilah. Pengawal kebiri dia untukku. Tunggu sebentar. Tuan Mudali, akulah satu-satunya pewaris keluarga Huang. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, Tuan Mudali. Aku memohon padamu. Bagaimanapun juga dia adalah keponakan orang terkaya itu. Aku percaya orang terkaya itu pasti akan memberi kita pertanggungjawaban. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Jika orang terkaya itu gagal memberiku penjelasan, aku tidak keberatan untuk turun tangan sendiri. Enyah. Terima kasih, Tuan Mudali. Mampuslah. Aku merasa sangat tidak enak badan. Yuyan, ada apa denganmu? Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Karena kau punya hubungan yang begitu baik dengannya, maka kau harus bayar bunganya dulu. Tidak, tidak, tidak. Gadis bodoh. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Li Xiang. Aku merasa tidak enak badan. Ada apa? Kau baik-baik saja. Aku merasa sangat panas. Tenanglah. Akan kuambilkan handuk basah untukmu. Li Xiang. Yuyan. Kau harus tenang dulu. Yuyan. Yuyan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Kenapa tidak bisa tersambung?
Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Tuan Besar, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat. Cepat hentikan Yuan. Huang Runbin meracuniku. Untuk mendapatkan penawarnya Yuan. Menikah dengan Huang Runbin. Dia saat ini berada di Hotel Emperor. Huang Runbin. Ini benar-benar Huang Runbin. Penjahat yang hina dan tidak tahu malu ini. Pengawal tersembunyi. Keluar. Bawahanmu ada di sini. Cepat periksa kakek. Jangan khawatirkan aku. Cepat pergi dan selamatkan Yuan. Kakek. Biarkan pengawal tersembunyi memeriksamu dulu. Kau sendiri yang membesarkan Yuan. Dia tidak sanggup kehilanganmu. Bagaimana situasinya? Racun yang menyerang Tuan Besar tidak bisa disembuhkan. Tapi kami punya obat yang bisa memperlambat penyakitnya. Tuan Besar harus segera dikirim ke menerima perawatan di luar negeri. Baiklah, aku serahkan padamu kalau begitu. Ya, Tuan Besar harap tenang saja. Aku pasti akan membawa Yuan kembali padamu. selanjutnya mari sambut pengantin wanita yang Film was mempesona. translated and narrated by M Media. Yuan, kau benar-benar cantik hari ini. Sudah kubilang kau pasti akan menikah denganku. Mempelai pria, apakah Anda bersedia menerima Nona Wang Yuan menjadi istri Anda? Saya bersedia. Mempelai wanita, apakah Anda bersedia menerima Tuan Huang Runbin di hadapan Anda menjadi suami Anda? Wang Yuan, jika kau tidak ingin terjadi apa-apa pada kakekmu, maka patuhlah dan menikahlah denganku. Jika tidak, tunggu saja untuk memungut mayat kakekmu. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Tentu saja. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Bukankah kakakmu adalah kakakku juga? Nona Wang Yuan, apakah Anda bersedia menerima Tuan Huang Runbin menjadi suami Anda? Aku tidak. Li Xiang. Beraninya kau membuat masalah di pernikahanku. Penjaga, lumpuhkan dia. Runbin, aku mohon padamu. Ampuni dia kali ini saja. Li Xiang berhenti membuat masalah, cepat keluar. Yuan, jangan memohon padanya. Dia benar-benar pembohong besar. Sama sekali tidak ada penawar untuk racun kakekmu. Dia menipumu. Mustahil. Bagaimana mungkin tidak ada penawarnya? Huang Runbin, apakah yang dikatakan Li Xiang itu benar? Bukankah kamu bilang kamu punya cara untuk menyelamatkan kakakku? Yuan, jangan dengarkan dia. Aku punya penawarnya. Apa tak kusangka akan seheboh ini? Kau bisa mengenal wajah seseorang tapi tidak dengan hatinya. Dia mampu melakukan cara-cara keji apapun. Li Xiang, kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Apa sebenarnya maumu? Kau telah melakukan banyak kejahatan. Ini adalah pembalasan yang pantas kau terima. Pembalasan. Benar racun Tuan Besar Wan. Akulah yang memberikannya. Terlebih lagi sama sekali tidak ada obat untuk racun ini. Kamu benar-benar membohongiku. Semoga kamu mati dengan mengenaskan. Kalau harus menyalahkan, salahkan kebodohanmu sendiri. Jika kau memilihku sejak awal, semua masalah ini tidak akan ada. Yuan, jangan takut, aku di sini. Li Xiang, karena kau sudah datang. Jika aku tidak menyambutmu dengan benar, bukankah itu keramah tamahan yang buruk, penjaga? Huang Runbin, kau sungguh lancang. Kau benar-benar berani melakukan kekerasan di siang bolong. Aku adalah pewaris orang terkaya. Ini cuma memberi semua orang sedikit uang tutup mulut. Tidak masalah, aku tidak kekurangan uang. Sedangkan untukmu Wang Yuan, The film was meskipun penyakit translated kakakmu tidak and bisa disembuhkan, narrated by aku M masih bisa Media. membiarkannya memperpanjang hidupnya selama 10 tahun. Selama kau menikah denganku, aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputnya. Yuan, jangan dengarkan dia. Kakekmu sudah kukirim ke luar negeri untuk berobat. Hidup 10 tahun lagi pasti bukan masalah. Wang Yuan, di saat seperti ini, apakah kau masih percaya pada omong kosong bocah ini? Selama kau patuh menikah denganku, aku bisa melupakan masa lalu dan membiarkanmu tetap menjadi istri orang terkaya. Menikmati kekayaan dan kejayaan seumur hidup. Yuan, percayalah padaku. Aku mempercayaimu. Semuanya. Pernikahan ini dibatalkan. Huang Runbin bajingan munafik ini. Dia merakuni kakekku dan mengancamku. Dia pernah menculik, memeras, dan memperkosa. Melakukan segala macam kejahatan. Orang-orang sepertimu pantas masuk neraka.
Aku tidak pernah menyangka dia orang yang seperti ini. Ini benar-benar mengerikan. Tepat sekali. Wang Yuyan, apakah kau sudah gila? Kau menolak kekayaan dan kemewahan. Dan malah memilih Seonggok Sampan. Kau meracuni, menculik, dan memperkosa. Beberapa kejahatan ini cukup membuatmu lama mendekam di penjara. Apakah kau benar-benar berpikir beberapa hal ini bisa menghukumku? Ini cuma menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Aku akan dikurung beberapa hari lalu keluar. Pada saat itu kalian berdua akan mati. Tunggu sebentar. Bagaimana jika itu pembunuhan? Shuki, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku datang meninggalkan gelap menuju terang dan mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Apa maksudmu? Maksudku adalah, klaim Anda sebagai pewaris orang terkaya itu sepenuhnya palsu. Perjanjian dan kontrak yang Anda pegang, semuanya dipalsukan setelah Anda membunuh Ketua Huang. Apa? Aku. Kapan aku membunuh pamanku? Berhenti memfitnahku di sini. Aku memfitnahmu. Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya? Beritahu semua orang. Mengapa orang terkaya itu tiba-tiba mengakhiri perjanjian dengan Li Xiang dan menunjuk Anda sebagai pewarisnya? Bukankah kau mendengar semuanya saat itu? Alasan pamanku memberikan posisi pewaris kepada Li Xiang adalah karena korporasi ini dipercayakan kepada pamanku oleh ayah Li Xiang menjelang ajalnya. Namun dia didorong oleh keinginan egoisnya sendiri, memonopoli korporasi selama bertahun-tahun. Tidakkah kau tahu? Bagaimanapun juga, aku tidak melakukan pembunuhan, itu bukan aku. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, bahwa setelah Anda berselisih dengan Ketua Huang, Anda membunuhnya. Omong kosong. Aku benar-benar tidak membunuh siapapun, itu bukan aku. Tapi aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Pelayan Anda juga melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang dengan kesaksian saksi mata dan bukti fisik. Tuan Huang, jika Anda punya waktu untuk menjelaskan, sebaiknya Anda pergi berbicara dengan Biro Inspeksi saja. Jangan bergerak. Mustahil itu bukan aku. Itu Kang. Kau menjebakku. Tuan Huang, pembicaraan macam apa itu? Tidak ada dendam di antara kita. Mengapa aku harus menjebakmu? Benar kan? Mustahil. Pasti kau. Li Xiang, dia menjebakku, itu bukan aku. Anda diambang maut dan masih cari alasan. Jika Anda tidak membunuh Ketua Huang, bagaimana Anda bisa mencapai status Anda saat ini? Itu bukan aku. Itu benar-benar bukan aku. The film was translated and narrated by Jangan M. bergerak. Aku menyarankanmu untuk tidak bergerak sembarangan. Pistol di tanganku tidak punya mata. Jika meletus, aku tidak akan bertanggung jawab. Souki, beraninya kau. Berani membunuh seseorang di depan umum. Apa maksud Tuan Mudali dengan itu? Bukankah Anda yang membunuh orang ini? Sedangkan aku semua orang melihatnya. Aku hanyalah seorang saksi mata yang malang. Taktik belalang mengintai cicada, tak sadar ada burung di belakang. Kau membunuh orang terkaya itu. Tuan Mudali, saya kurang mengerti. Apa yang Anda katakan? Kau sengaja menyuruh kepala pelayan mengumumkannya bahwa Huang Runbin adalah pewaris berikutnya. Yang tujuannya adalah memberinya motif untuk membunuh. Kau pasti punya salinan lain dari surat wasiat orang terkaya itu kan? Tuan Mudali, Anda benar-benar mampu memutarbalikkan fakta. Aku tidak bisa berdebat denganmu, namun simpan kata-katamu untuk orang-orang dari Departemen Inspeksi. Apa kau pikir kau bisa melakukan penipuan seperti itu? Sidik jarimu ada di pistol ini. Itu benar-benar konyol. Benar, aku hampir lupa sampai Anda menyebutkannya. Segalanya butuh bukti, bukan? Pengawal tersembunyi keluar. Pengawal tersembunyi, apa maksudnya ini? Masih pikir pengawal tersembunyi itu milikmu? Salah. Pengawal tersembunyi sekarang hanya mematuhi perintah pewaris orang terkaya. Dan aku adalah yang baru. Pewaris orang terkaya. Kau keji dan tidak tahu malu. Jangan gegabah. Li Xiang, kamu sekarang telah kehilangan kartu truf terakhirmu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku di sini untuk membalas dendam. Kamu membuatku kehilangan tanganku. Kamu membuatku impoten. Hari ini aku akan membalasmu 2 kali lipat. Hanya denganmu. Masih bersandiwara saat ajal sudah dekat. Lepaskan dia. Kamu bilang wanita cantik adalah sumber bencana. Sekarang aku mempercayainya. Jika ini terjadi di masa lalu, gadis yang sangat cantik, dia harus melayaniku secara pribadi selama beberapa malam. Tapi sekarang hari ini,
Aku hanya bisa membiarkan saudara-saudaraku menjaga istrimu dengan baik. Kau berani. Aku berani apa yang tidak berani aku lakukan. Pengawal tersembunyi tangkap Dit dan jadikan babi manusia. Aku menyuruhmu bertindak, tidakkah kau mendengarku? Aku adalah seseorang yang memiliki sebuah tanda. Sepertinya token di tanganmu juga tidak berguna. Berhenti di situ. Hantu. Sesosok hantu. Kalian berempat. Buat orang mati ini untukku. Ya. Mustahil tidak. Aku jelas-jelas sudah membunuhmu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau begitu penakut. Namun kau berani membunuh seseorang. Jika aku dibunuh oleh orang sepertimu, di 9 mata air nanti, bukankah rekan-rekan lamaku akan menertawakanku sampai mati? Itu salah. Aku jelas bertindak karena dorongan sesaat. Bagaimana mungkin kau sudah merencanakan ini? Benar, aku benar-benar tidak merencanakannya. Langit tidak ingin aku mati. Lisian tiba tepat waktu. Dia melarikanku ke rumah sakit dan menyelamatkanku. Setelah mengetahui rencanamu, aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkan anak kepala pelayan. Kali ini, kau tak bisa kabur meski punya sayap. Jadi, kemerosotanmu sebelumnya, kau memalsukan semuanya. Jika tidak, bagaimana kau akan memakan umpannya? Awalnya, aku mengira kau dan Huang Runbin bersekongkol. Tak kusangka kalian cuma anjing yang saling menggigit. Mustahil ini mustahil. Li Xiang, aku akan membunuhmu. Dengan kemampuanmu itu, kau pikir bisa jadi pewaris? Mimpi kosong. Semua ini adalah ganjaran yang setimpal bagimu. Jangan salahkan orang lain. Orang yang pantas menerima ini adalah kau. Li Xiang, cepat bunuh dia. Dia adalah pembunuh ayah kandungmu. Lisian, dia benar. Akulah yang pertama kali bersalah padamu. Jika kau menginginkan nyawaku, aku akan memberikannya kepadamu dengan sukarela. Tuan muda. Jangan. Konglomerat Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku saat itu? Dulu ayahmu dan aku memulai bisnis bersama. Kami membangun kekaisaran kami bersama-sama. Dan mendirikan kekaisaran bisnis kami sendiri. Pada saat itu, aku masih muda dan ambisius. Aku selalu merasa kemampuanku lebih unggul daripada ayahmu. Aku tidak mau menjadi bawahannya. Hari itu seorang musuh menyebut tas mobil ayahmu. Aku berada di lokasi kecelakaan mobil itu. Namun aku dikuasai oleh keserakahan. Lisian, benda ini seharusnya menjadi milikmu. The film was translated Mulai and sekarang kau akan narrated memiliki by aset M. senilai puluhan miliar. Dan ratusan perusahaan terbuka secara global. Dan mulai sekarang para pengawal tersembunyi hanya akan menerima perintah darimu saja. Ayah. Salam Tuan Muda. Bangunlah. Li Xiang tidak peduli seberapa muluk kata-katamu. Pada akhirnya, kau tidak ada bedanya denganku. Kau tinggalkan balas dendam ayahmu demi uang. Kau melayani musuhmu sebagai ayahmu. Kau salah. Aku akan membalaskan kematian ayahku. Tapi itu bukan aku yang memutuskan. Aku menyelamatkanmu bukan berarti aku telah memaafkanmu. Saat itu, karena keserakahan dan keegoisan MO, aku kehilangan ayahku. Aku dan ibuku telah menderita selama bertahun-tahun. Kau tidak akan pernah bisa menebus hal-hal ini. Maafkan aku, seharusnya aku tidak. Meskipun kau pernah menzalimi ayahku. Hasil akhirnya, tetap harus diserahkan kepada Biro Patroli. Terima kasih Lisian, aku akan pergi ke Biro Patroli secara sukarela. Dan mengaku, Tuan besar. aku telah berbuat tidak benar. Buta karena keserakahan. Segala yang terjadi memang pantas kuterima. Masih mencoba lari. Tuan Muda Li, aku mohon padamu. Aku seharusnya tidak bersekongkol untuk menjebakmu. Tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku tidak ingin mati. Jika kau tahu ini, akan terjadi mengapa bertindak seperti itu. Kalian semua, bawa dia ke Biro Patroli untukku. Ya, Tuan Muda Li, lepaskan aku. Lepaskan aku, Tuan Muda Li. Lisian, bolehkah aku mengajukan satu permintaan terakhir? Silakan bicara. Mungkin ini adalah pembalasan. Selama bertahun-tahun hati nuraniku tersiksa. Dan aku tidak memiliki satu pun anak. Satu-satunya permintaanku sekarang adalah melihat kalian berdua menikah.
Ini adalah keinginan terakhir dalam hidupku. Jika ini menyulitkanmu, maka aku tidak akan memaksa. Aku tahu aku benar-benar tidak memiliki hak. Tuan besar pernikahannya sederhana. Jadi tolong bantu kami memimpin upacaranya. Bagus. Baiklah. Sambutlah pengantin pria dan wanita. Pengantin pria, apakah kau menerima Nona Wang Yuyan? Lembut dan berbudi luhur ini untuk menjadi istrimu. Saya bersedia. Pengantin wanita, apakah kau menerima Tuan Lisian untuk menjadi suamimu? Saya bersedia. Sekarang silakan bertukar cincin. Selamat. Pengantin pria, sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Yuyan, aku mencintaimu.